Halo sahabat Sakeluarga, ketemu lagi di kanal ini. Kanal ini adalah kanal yang dibuat memang didedikasikan untuk mengkolek, mengumpulkan pengetahuan, mengumpulkan inisiatif dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan hari ini juga luar biasa karena kami berkunjung diundang oleh sahabat lama, Om Uyus, dan ada yang punya Jawa Barat nih, Om Dandi. Kami lagi nongkrong di pinggir kali Cisadane ya Om Uyus ya. Iya. Dan situasinya menyenangkan di pinggir kali, mendengarkan desau angin ya kan, hijau, sejuk, dan ada berisik daun. Gemerisik daun dan ada singkong yang enak banget. nggak bisa didapat di tempat lain kayaknya. Dan unsur hara tanahnya beda. itu dia. Dan saya tentu akan banyak mendengar cerita inisiatif teman-teman di sini dan belajar lagi tentu saja terkait apa yang sudah dilakukan oleh Om Yus dan teman-teman, yang menurut saya unik karena Om Yus ini adalah mantan aktivis gerakan mahasiswa tapi mengambil jalur sepi ya. Jalur sepi Ya kan, ngurusin sampah ya kan? Jalur sepi ya. Ngurusin sampah, ngurusin sungai. Mereka yang ada di kiri jalan. Itu Jalan-jalan kesepian. Iya. Sementara teman-temannya Dandi yang lain kan sibuk antri kapan jadi komisaris BUMN gitu kan. Atau mulai berhitung 2024 ya. Iya. Nah, ini Om Uyus boleh cerita nggak dari awal? Gimana awalnya ini nyemplung di apa namanya dunia sampah dan ngurusin aliran sungai? Iya. Awalnya nih gara-gara cinta sih. Iya. Oke. Gak jauh. Benar. Kalau aktivis gerakan Iya. mahasiswa dulu, ya kan deket banget sama yang namanya cinta-cinta Siap. gitu. Nah, termasuk Kalau ini bahasanya Dandi itu ini apa namanya buku pesta dan cinta. Dia sangat punya pengalaman Iya, tentang itulah ya. Makanya. Jadi memang kredibel, punya kredibilitas lah untuk Iya. jadi pengajar di bidang Dan cinta. pengalamannya banyak. Banyak banget pengalaman. Ini kita ngobrol Gue gak tau ya. Kalau ada lu kenapa gue tertarik ke bahas lu? Kok kenapa jadi cinta? Emang Iya. awalnya juga dari Oke, cinta oke. kan persoalannya Siap, gitu. siap. Jadi tahun 2002 waktu itu kami membuat sebuah yayasan, namanya Yayasan Peduli Lingkungan Hidup. Oke. Yang disingkat itu menjadi YAPEL. Nah itu juga kisahnya dari 98 juga. Oke. Kumpulan-kumpulan dari teman-teman pecinta alam di kampus-kampus ya. Ada Dasuki dari STPI waktu itu. Ada Suprai dari Eka Citra, IKIP. Kemudian juga ada banyak lah teman-teman yang lainnya. Ada Dadang Haris dari Impala, Oke. ada Nur Ahmad dan lain sebagainya. Nah, Oke. kita waktu itu berpikir ini setelah lulus mau pada ngapain, masa iya kita masih tetap lanang-leneng dari rumah ke rumah, numpang makan, Iya. ya kan, numpang rokok, ngomongin orang. Musuh udah gak ada ya? Iya. Kenapa? Ini ya bikinlah itu yayasan itu, namanya Yayasan Peduli Lingkungan Hidup. Nah pada waktu itu kita disupport sama Mas Bagus Taptayazi almarhum. Beliau Dewan DPRD Provinsi Banten di Oke. Dapil Kota Tangerang waktu itu. Nah kita disupport dan banyak teman-teman juga yang mensupport itu gitu. Nah YAPEL berdiri, kita belajar tentang lingkungan, nanam pohon. Kayaknya dulu tuh nanam pohon tuh udah kayak jadi pahlawan banget kayak gitu kan, bangga banget nanam pohon itu kan. Padahal udah mungkin kalau dihitung jutaan kita nanam pohon kayak gitu kan. Ya alhamdulillah kemarin ada cerita, bro itu pohon kecapi yang kemarin kita tanam tuh udah berbuah loh. Lu doang yang belum makan. Tapi memang Dibawain. sejak awal sekitaran Tangerang sini. Sekitaran Tangerang, Oke. Banten kayak gitu ya. Dan kita juga ada di Lampung juga kayak gitu. Kemudian pernah kita ke Palembang kayak gitu sama teman-teman gitu. Tapi yang paling sering ya di Tangerang kayak gitu kan. Di Jawa Timur juga di Lumajang ada kayak gitu ya. Oke. Jadi ya seperti itulah.
jalan-jalan kemudian 2004 ketemu sama teman-teman di Tangerang dari berbagai macam latar belakang unsur. Waktu itu juga gue sempat bareng-bareng juga di Patiro kayak gitu kan. Dunia sempit Ya kayak gitu kan. Ada Mas Wawanudin, Kang Uci kayak gitu kan, ada di situ Mas Imron Hamami kan ada di situ kayak gitu ya, rame-rame Bang Saiful Hidayat ya Tangerang lah, Patiro Tangerang waktu itu, dan bikinlah satu komunitas namanya Keluarga Anak Langit tahun 2004 kayak gitu. Nah 2004 gabung semuanya bikin Keluarga Anak Langit, tapi konsentrasinya di adik-adik kita yang di jalanan. Yang cari rezeki di jalanan, Andik kita panggilnya Andik kayak. 2004 kemudian 2010 2011 itu sudah mulai galau. Nah ini masuk ke bentar lagi mau Bangsa Suci kayak gitu. Nah itu kenapa? Karena memang lokasi Anak Langit waktu itu mau dipergunakan sama pemerintah untuk dilakukan penturapan. Nah kita pindah kemana ya kayak gitu kan. Sementara ada ayahnya Anak Langit kayak gitu kan, Pak Wahidin Halim waktu itu bilang tenang nanti dibuatkan pusat rehabilitasi untuk anak-anak waktu itu wali kotanya masih Pak Wahidin masih Pak Wahidin. Pak Arif Ismansyah itu masih jadi wakilnya pada waktu itu. Nah kesini-sininya ternyata ya kita harus bersabar Anak Langit, pusat rehabilitasinya juga masih belum ada kayak gitu kan. Beliaunya sudah jadi gubernur ya, mudah-mudahan teringat lah dengan dia obrolannya kayak begini ya. Atau perlu kita ingatkan? Iya gitu kan, mudah-mudahan jadi ladang ibadahnya beliau kan dengan kita ingatkan terus oh iya ya kayak gitu kan, barangkali sedang ada rezeki atau apa kan, ada waktunya juga yang luang, kepikiran lagi kayak gitu untuk dibangun kembali Anak Langit sekaligus menunaikan apa yang pernah diucapkan sama beliau dahulu. Nah 2011 itu digusur akhirnya karena mau diturap. Itu emang berarti lokasi sejak awal emang di bantaran sungai. Di tepi sungai Cisadane, tapi lokasinya saja yang beda ya. Kang Dani juga dulu sering datang ke ke Anak Langit ya. Tugas dia pasti provokasi kalau. Iya jelas. Memang spesialis itu. Nyebar keresahan sosial. Keresahan tapi yang mencerdaskan. Iya. Nah selesai dari situ 2011 kemudian saya ajakin beberapa teman-teman yang memang masih ini di Yapel untuk kita coba mengabdikan diri di Sungai Cisadane dengan fokus giat yang berbeda, yaitu environmental, lingkungan hidup dan juga sungai kayak gitu, terutama ya sungai-sungai. Nah waktu itu jujur aja saya juga lagi melakukan perjalanan, lagi-lagi saksinya juga Kang Dandi tuh ya, dari hutan ke hutan kayak gitu, dari goa ke goa kayak gimana gitu, gak nyaksin orang bareng. Jadi peristiwa itu bareng ya, bareng tapi dia cerita waktu itu ya kan. Enggak, saya menduga ini memang motivasinya beda. Kang Yus kan memang soal bagaimana alam ini terpelihara gitu. Kalau Dandi kayaknya nyari batu ya. Itu bagian dari proses alam. Tapi enggak itu. Kebanyakan saya diajarin justru tentang bagaimana kita berkolaborasi, bersinergi dengan alam kayak gitu kan. Apalagi alam yang tidak terlihat kayak gitu kan. Kang Dandi paling sering memberikan support yang seperti itulah kira-kira. Terus kemudian dikaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, dikaitkan dengan konstitusi ya kan, dikaitkan dengan kebangsaan dan lain sebagainya. Jadilah makhluk yang kayak begini nih kayak gitu kan. Memang itu jagonya Dandi. Iya jagonya. Dan yang gue bingung orang percaya aja. Nah itu. Dan kita kibarin merah putih sampai sekarang kayak gitu kan. Orang-orang pada ngomongin merah biru, ini masih merah putih aja kayak gitu kan. Luar biasanya kan di situ. Begitu nancap kayak gitu kan. Dan di 98 kan bukan itu aja ya, ada banyak lah yang menancapkan rasa nasionalisme dan kebangsaan kepada kita semua kayak gitu. Nah 2011 karena itu sudah digunakan, akhirnya kita berpikir kayaknya kita mesti cari tempat lain. Bikin apa nih kata teman-teman gitu kan. Bikin apa Kang? Udah kita bikinin aja bank sampah aja. Jadi kita masih belum dapat nama Bangsa Suci waktu itu. Masih namanya itu Bank Sampah Sungai Cisadane. Panjang. Kayak gitu kan namanya. Bank Sampah Sungai Cisadane, kita abdikan sisa usia
Kenapa sisa usia? Karena pada waktu itu dalam posisi yang underestimate, saya berpikiran bahwa ya Allah, udahlah kalau memang aku nggak bermanfaat jadinya cuma kayak begini, udah kau ambil aja, selesai sudah tugasku, kayak gitu kan, selesai udah, kayak gitu. Rupanya Allah memang mau pengasih mau penyayang ya. Jangan dulu katanya, lu cemen amat sih, gua kasih tugas lagi nih katanya. Gitu kan. Survei apa buktinya dikasih tugas lagi? Pada waktu itu saya cuma punya uang 15.000, bener cuma 15.000. Iya Kang ya. Nggak punya rupiah ya, bukan dolar loh. Iya, rupiah. Bukan juga uang apa namanya? Uang apa itu namanya yang sekarang lagi rame itu, Bitcoin ataupun yang satu lagi itu apa? Bukan uang itu, rupiah, bener-bener rupiah itu. Nah kayak gitu, survei kita cari tempat, adalah lokasi di bawah sana di Pandunggangan Barat. Ya, jadi dia ke sumber listrik tidak jauh juga kayak gitu ya. Ya akhirnya kita tetapkan di situ, kita mulai babat alas lah. Dan kita tidak pernah mengukur berapa luasan dari lahan yang mau kita pergunakan itu, karena kita yakini bahwa lahan itu setelah kita cari kiri kanan memang tidak ada yang apa namanya yang mengklaim kayak gitu. Terbukti sampai dengan sekarang juga tidak pernah ada yang apa kayak gitu kan di situ. Walaupun ada ya silahkan aja dipergunakan kayak gitu. Akhirnya kita pergunakan apa namanya lahan tersebut, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang Bangsa Suci 1 di sana masih berdiri. 15.000 kayak gitu kan. Modalnya cuma apa? Ya cuma meyakini bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur itulah itu jadi itu barang kayak gitu. Iya betul kayak gitu loh. Ini uang 15.000 nih buat apa? Di kantong. Waduh, saya udah lama banget nih nggak ngobrol nih. Saya pengen ngobrol sama seseorang kayak gitu kan. Akhirnya saya telepon. Biasanya tuh tut 10 kali 12 kali nggak diangkat. Ini tut baru 2 kali udah diangkat gitu. Di mana wae kata dia. Ayah kenaon pinggir kali we. Dia main ke kantornya. Ajakin main ke kantornya dia di Bilangan Alam Sutra situ. Saya datang sana, pulang itu dikasih tentengan itu. Ngobrol cukup lama sekitar 2 jaman lebih lah, 2 jam. Apa ini ya? Uang nggak punya kan, cuma buat ongkos ke situ aja. Begitu dibuka, oh alhamdulillah uang di sini, logistik. Nah langsung kita buat bayar apa namanya sewa lahan yang di sana. Itu lahannya wah? Ada yang sewa sebagian, kayak gitu kan. Nah, terus kemudian sisanya ya buat kita babat-babat, kayak gitu. Kan. Buka lah ya. Iya, babat-babat segala macam. Tapi kita tidak merasa bahwa itu nyewa, memberikan saja. Kayak gitu kan. Tapi kalau lahan memang punya di bawah kewenangannya BBWS itu. BBWS. Nah, kalau yang sebelah sini itu sempadan sungai kan, sebagian kita gunakan ya memang sempadan sungai Cisadane semua, pinggiran-pinggiran kali semua di situ. Nah, kalau konsep bank sampahnya sendiri sebetulnya apakah memang teman-teman itu ngolek dari masyarakat atau ngajak masyarakat bersihin sungai lalu kemudian sampahnya diolah di situ atau gimana? Nah, konsepan Bangsa Suci itu adalah kita membangun satu wahana sebenarnya untuk para pegiat, aktivis, ya terus kemudian juga pengamat, masyarakat dan lain sebagainya lah untuk jadi wahana interaksi melakukan komunikasi perubahan perilaku sebenarnya. Perilaku apa yang ingin dirubah? Perilaku yang biasa membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai kayak gitu, menjadi tidak membuang sampah ke sungai, kemudian memilah-milahnya, setelah dipilah, ya dibawa ke Bangsa Suci, kemudian ditabungkan di Bangsa Suci. Nah, Bangsa Suci itu sendiri kita punya 5 program untuk bank sampah itu. Satu adalah program tabungan pendidikan. Jadi masyarakat yang datang ke situ jadi nasabah kita menabungkan sampahnya, terus ditabung, nanti kita konversi. Sampah apa saja yang mereka bawa, misalkan karton konversinya berapa, Rp1.000, oke bawa berapa kilo, 10 kilo, 10 kilo kali 1.000, 10.000. Kita tulis dalam buku tabungannya,
itu 10.000, Oke. menabung 10.000. Nah, nanti ketika anaknya butuh biaya pendidikan, apakah untuk kuliah, untuk sekolah, misalkan bayar ekstrakurikuler kayak gitu kan, atau misalkan ada study tour, Ya. ya itu tinggal dicairkan saja. Oke. Menarik. Itu tabungan pendidikan. Kemudian yang kedua itu tabungan hari raya. Ini berlaku untuk hari raya Idul Fitri, Oke. Idul Adha, kemudian Natal, kemudian Nyepi kayak gitu kan, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu berlaku juga. Sama konsepnya kayak gitu, ditabung nanti seminggu sebelum hari raya bisa dicairkan. Ya kayak orang ambil THR lah ya. Ya kayak begitulah. Oke. Kita jadi bisa membantu dikit-dikit. Iya. Kemudian ketiga tabungan sembako. Tabungan sembako itu nanti ditabungkan pada jumlah tertentu, dia bisa tukar menjadi sembako, baik itu minyak maupun beras. Oke. Kemudian yang keempat adalah tabungan reguler. Tabungan reguler ini begitu misalkan hari itu dia bawa sampah ke Bangsa Suci, kemudian kita timbang, kita konversi sampahnya apa saja, misalkan ada 2 jenis, plastik sama karton misalkan, jumlahnya misalkan 20 kilo, konversinya 1.000. Nah, itu tinggal kita kalikan. Hari itu juga, saat itu juga kita kasih uangnya. Oke. Tapi dicatat dalam buku tabungan. Nah, dan satu lagi, kita punya program khusus, Kang, yang untuk industri. Kawan-kawan pengusaha, industri, kita kasih nama di situ tabungan peduli lingkungan. Oke. Nah, ini yang berjalan tabungan peduli lingkungan ini. Jadi misalkan si pabrik A, PT A, dia punya sampahnya itu plastik, PT B dia punya sampahnya karton, PT C dia punya sampahnya apalagi kain kayak gitu kan. Nah, nanti itu ditabungkan di kita. Plastik misalkan diambilnya 1 minggu 1 kali, 1 minggunya 1 ton. Nah, kita konversi Rp1.000. 1 ton kali Rp1.000 kan 1 juta tuh. Si pabrik itu punya tabungan di kita 1 juta. Iya kan? Nah, 1 juta dikalikan 4 minggu, 4 juta. 4 juta kalau kita kalikan 10 bulan saja kan lumayan, 40 juta. Ya. Nah, pabrik itu memiliki tabungan di Bangsa Suci senilai 40 juta 10 bulan. Nah, itu baru satu pabrik. Iya, satu pabrik. Nanti kita tanyakan kepada pabrik itu, Bapak, Ibu, tabungannya sudah 10 bulan, nominalnya sudah 10 juta. Nah, 40. Sudah 40 juta. Nah, nominal 40 juta ini Bapak dan Ibu mau digunakan untuk kegiatan apa? Mau bersih-bersih sampah, mau tanam pohon, mau apa? Kita kasih tawaran. Itu jadi kayak sebetulnya semi CSR ya? CSR lah kayak gitu. Kalau misalkan sekarang CSR, saya menghindari proposal sebenarnya kayak gitu kan. Menghindari proposal. Makanya saya selalu bilang menarik ya, karena kan sebetulnya kita ngebantu pabrik untuk meminimalisir mengatasi sampah yang kemudian mencemari lingkungan kan. Di sisi yang lain mereka masih punya tabungan kan. Nah, kalau kita pakai proposal, biasanya kan proposal tuh masuk dulu security. Security masuk ke HRD, misalkan HRD naik lagi nanti ke atas ke direktur kayak gitu kan. Di satu sisi merepotkan birokrasi mereka kayak gitu kan. Nah, di sisi lain kita juga menunggunya lama. Betul. Tapi kalau misalkan cara pandang perusahaannya beda kita ya. Beda kayak, dan itu juga paling seperti apa sih CSR-nya gitu. Tapi kalau misalkan dalam bentuk sampah, dia tabungkan di kita kayak gitu kan. Kita juga kita olah lagi sampah itu, kita pilah, ada yang kita jual lagi kayak gitu kan. Nah, paling ngambil selisih juga karena kan harus bayar juga ke dia kan. Kita cuma ngambil selisih aja dari situ, tapi ternyata bisa hidup gitu loh. Dan itu meringankan beban industri. Ya, tentu saja. Nah, kalaupun di situ sudah ada yang mengambil, kita tidak mau ngambil semua, nggak usah ditabung semuanya di Bangsa Suci. Cukup seperempatnya lah kayak gitu kan. Jadi tetap yang lain yang pertama kali ngambilnya, yang sudah lama ngambil di situ juga masih tetap hidup. Kita seperti bulung pelatuk di atas kerbau lah, kira-kira kayak begitu ya. Dedet way jalan ketiga. Anthony Giddens katanya. Lu ngerti gimana Dan? Maksud gue, lu kan pasti, gue yakin lu dari awal ikut juga kan. Dan sekilas gue memahami ini kan lu syarat dengan refleksi personal lah ya. Persis. Pembatilan nilainya luar biasa gitu. Persis. Jadi gini, saya teringat betul ya, itu posisi saya waktu itu sedang di Bandung sebetulnya. Iya, di Bandung. Jadi jarak
cukup jauh. Kalau Jakarta, Tangerang. Bandung lu atas lagi. Dago giri. Jadi memang kita terpisah oleh jarak yang terpotong oleh jarak yang cukup jauh. Tetapi memang waktu itu saya bisa mengatakan intensitas komunikasi cukup baik karena saya juga kalau pasti datang ke Jakarta pasti saya sempatkan main ke Anak Langit waktu itu. Dan saya melihat satu hal yang luar biasa dari kegiatan yang dilakukan sana. Problem tentang anak-anak jalanan yang ini kan problem generasi sebetulnya. Ya. Tapi lepas dari itu, saya cuma melihat bahwa ada sekumpulan orang yang memang punya intensi yang luar biasa dan ada Uyus di sana. Karena yang saya kenal Uyus kan, itu. Memang kita terikat oleh 98. Nah, lalu proses berjalan, tiba-tiba saya dengar ya persoalan turap, persoalan ini segala macam itu kan, karena memang saya di Bandung posisi. Sampai kemudian Uyus datang ke Bandung ke tempat saya. Lalu berceritalah tentang konsep bank sampah. Kita sempat diskusikan itu bersama. Nah, saya waktu itu hanya mengingatkan saja untuk kemudian tidak terjebak pada kerja-kerja yang biasa dilakukan oleh so-called, disebut saja LSM. Aku anak LSM loh. So-called LSM ya. Artinya diskusinya panjang loh. Ya. Karena negeri ini butuh problem solving, bukan problem making. Ya. Jadi bukan yang diperlukan adalah problem solver, bukan problem maker. Jadi saya mengatakan kepada Uyus, kalau memang ini mau dilakukan, mari kita hadir sebagai problem solver terhadap masalah. Nah, mari kita petakan persoalannya apa sih? Diskusi cukup panjang karena sampai nginep kok waktu itu di tempat saya. Jadi problem antara pola hubungan sebetulnya. Saya selalu menarik segala sesuatu secara filosofis. Karena ini ada pattern, ada pola segitiga yang memang ini pola purba saya mengatakan. Pola hubungan yang kemudian diterjemahkan dengan segitiga. Jadi Tuhan, Sang Maha Pencipta, manusia dan alam. Ini pola hubungannya segitiga. Nah, seringkali kita memisahkan hubungan itu, tidak melihat itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah ini harusnya dilihat secara utuh. Karena eksistensi setiap manusia akan ditentukan oleh bagaimana dia memahami itu. Bagaimana pula hubungan manusia dengan sang penciptanya, manusia dengan dirinya, sesama manusia, dan manusia dengan alamnya. Karena ini terikat dalam dimensi ruang, waktu, dan peristiwa. Nah ini yang seringkali kita luput untuk melihat ini dalam satu potret besar. Setiap apa yang kita lakukan sebagai manusia. Nah ketika Uyus menyampaikan itu, saya membawa pada pola kesadaran itu untuk diterjemahkan di dalam konteks ruangnya, Tangerang. Lalu dia mengatakan, persoalan sampah menjadi oke, saya sepakat. Dan jangan lupa, sampah itu bukan, saya ingetin, sampah itu bukan hanya soal plastik. Hari ini kita masih banyak menemukan manusia-manusia sampah. Ya. Sampah plastik kita bisa daur ulang, tapi manusia-manusia sampah itu kita bingung mau diapain. Kan Ini gitu, mikirnya sampai panjang persoalan manusia sampah ini kan. Gue udah menduga sih karena Karena kalau kita merecycle itu ya kita harus jadi bagiannya juga gitu. Karena hakikat manusia tidak pernah diciptakan untuk membuat hal-hal yang sifatnya destruktif. Ya. Ketika destruktif, kita harus bertanya, ini manusia bukan sih? Ya. Fitrahnya manusia tidak diciptakan untuk destruktif. Makanya apapun yang dilakukan harusnya dalam pemahaman yang konstruktif. Semuanya bicara hidup itu bagaimana menghidupkan. Kalau hidup itu tidak menghidupkan itu bukan hidup. Nah, dalam konteks itu yang Uyus katakan tadi, ya Tuhan kalau kemudian hidup saya tidak bermanfaat, ya mendingan lu cabut aja deh. Rasanya itu doa yang paling pantas untuk disampaikan oleh setiap manusia hari ini. Kalau dia tidak bermanfaat, makanya saya sering ini agak saya potong sedikit. Saya sering kali kemudian suka marah dengan ada orang datang gitu ketemu saya curhat. Waduh, gue dimanfaatkan sama orang begini-begini loh.
lu dimanfaatkan itu harus bersyukur karena hidup lu bermanfaat. Tujuan hidup kan bermanfaat. Iya kan? Iya Kan? Yang harus marah adalah ketika lu diperalat. Itu dua hal yang berbeda. Dimanfaatkan dan diperalat. Iya kan gitu. Kalau diperalat kan berarti lu nggak ngerti diapain kan. Digunakan sebagai alat saja kan gitu. Kalau dimanfaatkan ya harus bersyukur. Emang tujuannya harus bermanfaat. Hidup kan bermanfaat. Nah, balik lagi, jadi saya hanya sering kali bicara dengan Yus karena memang yang di lapangan betul berdarah-darah, berkeringat itu beliau. Saya hanya kemudian mencoba memberikan penguatan di dalam kerangka, ya kalau saya boleh mengutip satu ayat, ya saya hanya mengingatkan dalam konteks watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Oke. Ternyata religius juga dia. Ini nggak pernah ngobrol religi ya. Karena demi waktu sesungguhnya kita berugi. Jika kita tidak saling mengingatkan, kan saling mengingatkan dengan penuh kesabaran gitu. Iya. Itu yang paling penting. Dan yang berikutnya adalah begini. Saya mengerti bahwa jalan yang dia ambil itu jalan yang sendiri, sepi. Ya. Makanya saya perlu hadir untuk menemani sebetulnya supaya nggak sendiri gitu loh. Ya kan? Paling nggak, Yus lu nggak gila sendirian. Tapi gue yakin bukan sekedar itu sih, Dan. Bukan sekedar itu. Maksud gue kalau lu nggak setuju sama konsep dasar gagasannya kan lu nggak akan juga datang pasti, kan. Pasti. Ini karena sepakat bahwa ini keren, ini memang harus dilakukan. Dan kenapa gue datang? Karena menurut gue, ya sorry ya, kalau gue bilang nggak banyak mantan aktivis mahasiswa yang masih mikirin kayak gini. Iya. Bahkan kalau misalnya gue mau jujur gitu, bisa jadi gue sendiri nggak berani menempuh jalan yang lu. Iya. Gue masih ingat 2004, 2011 itu orang masih jarang ngobrolin Sungai Cisadane. Masih jarang. Orang paling kalau ngomongin Sungai Cisadane itu ya festival Sungai Cisadane atau mitos Sungai Cisadane. Tapi tentang lingkungannya, tentang sampahnya, segala macam itu masih sangat jarang sekali. Nah, kondisi yang sebenarnya itu kayak apa kan? Itu juga yang menjadi kenapa gue memilih untuk ada di tepian Sungai Cisadane kayak gitu kan. Di satu sisi memang pada waktu itu juga kita pernah berdoa di makam almarhum Aki Surya Kencana di sana. Ternyata hulunya Sungai Cisadane makamnya itu kayak begitu kan. Iya, gue udah kebayang lah perjalanan kalian berdua ya kan. Itulah kayak gitu kan. Nah, ini kan panjangnya 128 km. Kecium aromanya. Kalau dari Gunung Gede Pangrango Gunung Salak itu kan sekitar segitu ya. Aroma dupanya udah kecium kita ngobrol. Nah itu kita susuri jalan, banyak sampah Sungai Cisadane ini. Banyak limbah juga. Kok masih belum ada pada waktu itu satu komunitas atau satu lembaga atau satu institusi instansi kayak gitu kan yang concern di tepian Sungai Cisadane. Itu juga yang menjadi salah satu penyebab kayaknya kenapa gue hampir memilih semua itu. sungai ya di Indonesia itu nasibnya sama ya. Nah kayak gitu. Orang masih menganggap bahwa sungai ini adalah tempat sampah besar yang gratisan. Jadi kalau misalkan punya sampah banyak, buang aja ke Cisadane, selesai urusan. Orang merasa aman buang sampah ke tempat-tempat yang dia tidak lihat lagi. Ya buang apa aja, buang sial. Konsepnya buang sampah masyarakat kita kan begitu ya. Pokoknya dibuang ke tempat yang dia nggak lihat lagi, sehingga ngerasa udah nggak ada sampah gitu. Betul. Padahal itu kan ada salah seorang ini di Bangsa Suci juga. Fatwadi namanya, lulusan dari Belanda lah kayak gitu kan. Ya kan, gue suka diskusi sama dia. Bro, kenapa? Apa bedanya sih gitu kan? Sungai di kita sama sungai di Belanda. Kalau di Belanda sungainya orang-orang bilang bersih-bersih gitu. Beda bro, di sana mah kesadarannya udah tinggi kata dia. Mau buang rokok aja dia mikir kalau mau ke sungai kata dia gitu kan. Kalau di kita penyebab kerusakan sungai itu ya human error. Murni human error di kita ini kata dia begitu gitu kan. Iya. Jadi kenapa gue bilang tadi kita melakukan komunikasi perubahan perilaku? Karena human error tadi ya berarti kan humannya yang jadi fokus kan kayak gitu. Maksudnya human error tadi manusia sampah tadi kan? Iya. Karena sampah dihasilkan oleh manusia sampah kan gitu kan. Tapi aspeknya panjang sebetulnya. Kalau kita mau ngomongin gimana memutus ya, kalau
isunya Dandi dulu kan potong satu generasi. Iya. Gue masih inget ya. Yoi. Ya sempat masang spanduknya. Yoi. Dan gue tahu di mana lo masangnya. Nah, tapi itu relevan menurut gue. Sekarang relevan. Iya. Maksud gue gini, kan spektrumnya tidak hanya gini, mengubah perilaku itu memang baik dilakukan oleh semua pihak ya. Tapi kan investasi di dunia pendidikan itu penting sebetulnya untuk diseriusi. Karena gue sih yakin bahwa ya kalau lu mau menghasilkan satu generasi yang berpikir lebih maju, ya pendidikannya lu beresin. Kalau lu tadi cerita Belanda, ya kalau gue waktu di sana itu ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sana ya, orang tua kan suka kalau Sabtu sore nongkrongnya di kafe gitu. Gue cuma nanya 2 hal latar belakang mereka. Lo pernah ngalamin masalah sampah nggak? Lo pernah ngalamin masalah macet nggak? Mereka selalu jawab iya. Terus pertanyaan gue, gimana kalian cara membereskannya? Ya kami mencetak generasi baru. Orang tua yang lu bilang dari manusia sampah yang nggak bisa diubah itu, biarin ntar juga mati. Tapi yang penting memotong itu sehingga ada generasi baru yang punya cara pandang beda. Nah, itulah maka kenapa setiap lokasinya Bangsa Suci itu kita desain nyaman untuk dijadikan sebagai tempat belajar, tempat wisata gitu kan. Orang-orang nyangkanya tempat wisata. Nah, lebih tepatnya wisata edukasi kayak gitu kan. Supaya mereka berpikiran bahwa sungainya kotor aja kalau tempatnya bersih kayak gini enak ya. Tapi sebetulnya gimana kalau sungainya bersih gitu konsep loh. wisata yang benar itu kan edukasi memang. Nah ya. Kalau lo berwisata nggak dapat apa-apa ya gue nggak tahu. Nah makanya kita tapi agak sulit ya. Walaupun agak sulit ya terus kita jalanin aja lah. Karena gue berpikir tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau. Iya. Iya kan? Setuju. Ujung gunung sekalipun kita sampai di puncaknya. Itu kan sulit kayak gitu kan. Tapi kalau kita mau, nggak ada yang nggak sampailah. Pun demikian dengan Bangsa Suci ini. Bagaimana kemudian kami mengkomunikasikan sama masyarakat bahwa kalau datang ke Bangsa Suci bawa sampah dong, sampah bekas botol kemasan air mineral. Ini sulit sekali kayak gitu kan. Itu syarat mutlak padahal untuk datang ke Bangsa Suci itu bawa itu kayak gitu kan. Padahal yang ingin kita tunjukkan adalah supaya ada juga nih interaksi di rumah antara ibu dan bapak itu ke anaknya, misalkan, nah kamu jangan buang itu sampah itu, kayak gitu kan, kamu kumpulin ya, masukin ke tempatnya sini, kamu buka tutupnya, taruh di sini, buka labelnya, taruh di sini labelnya, ini botolnya masukin ke sini. Nanti si anaknya nanya, buat apa Pak? Buat berwisata nanti. Buat jalan-jalan di Cisadane, buat jalan-jalan di Bangsa Suci. Maksudnya itu. Nah, tapi alhamdulillah juga dengan kita bangun Bangsa Suci itu Kang ya, itu masyarakat banyak yang berpikir untuk membangun hal serupa di tepian Sungai Cisadane. Ini yang membuat hati gua senang. Jadi semakin banyak teman-teman saudara-saudara yang bikin di tepian sungai, kan, senang, bahagia, bangga kayak gitu loh. Ternyata mulai tergugah juga. Dan ini gua orang kampung sini, good, bagus, alhamdulillah, salam kayak gitu kan. Satu aja. Kalau 2 bahaya, takbir itu kan. Nanti ada yang protes gitu. Hormat sama para sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya yang membangun tepian-tepian sungainya. Karena kenapa? Waktu itu kita bikin diskusi rumah peradaban ya. Ada Kepala Pusat Arkeologi Nasional, kemudian ada Pak almarhum Dr. Najib. Rumah peradaban. Ya kan? Jadi waktu itu ini bukannya ingin rumah perubahan kan? Enggak. Pasti enggak. Pas saya yakinkan itu tidak akan berubah. Karena gini, rumah perubahan itu bukan berarti dia beradab. Rumah peradaban sudah pasti beradab. Makanya sudah pasti. Jadi wilayah kemarin ngedekin dia kalau domainnya beda. Iya dan ya. Jadi waktu itu saya mengatakan bahwa mari kita canangkan lebih dalam secara filosofis bahwa ketika tadi Uyus mengatakan ini satu perubahan perilaku, itu kan sebetulnya kita sedang bicara tentang peradaban. Iya. Dan ukuran peradaban itu kan sederhana, beradab atau biadab kan sebenarnya begitu. Iya. Benar. Sesederhana itu kan gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita mau tanya apa yang bisa jadi rujukan dari kalau kita bicara rumah peradaban?
ya suka tidak suka dengan keindonesiaan kita ngomong Pancasila di sana. Karena di sana ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Artinya pemahaman kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, apapun agamanya, maka dia harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Salah satu bentuk keadilan dan keberadaban itu adalah bagaimana kita bersikap terhadap alam, kan sebetulnya itu. Nah, kontekstual dengan bangsa suci adalah Sungai Cisadane. Itu saja sebetulnya, sesederhana itu, nggak ada yang kita buat rumit lah. Ya, jadi Abah Najib itu pernah bilang. Bukan masalahnya kesederhanaan kesimpulan lo itu, prosesnya kan rumit. Iya kan? Kalau dia sih enak aja kayak gitu. Dan di lapangan ya. Kayak gitu. Gimana tadi Abah siapa? Itu Abah Najib, kemudian Pak Wayan dari Arkenas itu menyampaikannya bahwa dulu itu peradaban itu dimulai dari tepian sungai. Iya, betul. Bukan tadi tepian mau ngomong laut. itu. Betul. Ya kan? Bukan juga di tengah kota kayak gitu, tapi di tepian sungai. Betul. Dari mana beliau melihatnya? Dari artefak-artefak yang ada. Iya. Dan kalian yang hari ini beraktivitas di tepian sungai, kata Abah Najib, nggak usah takut, nggak usah khawatir untuk tidak makan. Orang dulu belum ada uang, belum ada apa-apa, belum punya rumah segala macam. Orang hidup kok di tepian sungai tadi. Dan itu dibuktikan, itu dipraktekkan sama teman-teman di Bangsa Suci. Maka lihat teman-teman Bangsa Suci sebenarnya militan-militan. Ya kalau misalkan kita tuh lebih bela-belain bangun saung ketimbang buat kantong. Kantong kan ujungnya paling juga buat apel, buat kemana, lanang-leneng kayak gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang di sini nggak ada hubungan kontrak kerja gitu-gitu ya? Nggak ada. Di sini memang teman-teman tuh ikhlas dari mulai gabung juga, bahkan kita nggak peduli tuh KTP-nya di mana, kayak rumahnya di mana, kita nggak pernah tahu. Artinya terbuka bagi siapapun. Nah, ketika lu ikhlas mau gabung bareng-bareng dan memang tujuannya bareng-bareng untuk apa kayak gitu kan, ayo kayak gitu kan, maka kita bangun kayak gitu, bangun. Banyak teman-teman yang nanya, duitnya dari mana lu? Dari Allah gitu, bilang kayak gitu kan. Orang kita nggak pernah tahu. Dan faktanya kayak begitu, tiba-tiba ada orang datang, aku bantu ini, saya bantu ini, saya bantu ini. Dan tidak kenal ya? Tidak kenal, tidak kenal. Welcome aja gitu, alhamdulillah. Nah ini kan artinya juga bukti bahwa kalau lu menghasilkan sesuatu, berkarya gitu ya, terus kemudian orang ngeliat konsisten dan memang serius, sungguh-sungguh, maka ya energi yang positif kan ikut datang. Nah, artinya gini, interaksi kepada kita dengan alam itu kan sesederhana ini. Hukumnya itu sederhana. Hukumnya yang disebut tabur tuai. Apa yang kamu tabur, yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Itu alam. Nggak mungkin kamu nanam padi terus besok kamu panen jagung, itu nggak mungkin. Dan sesederhana itu. Kami sangat senang banget ketika ada kupu-kupu yang datang, ada capung yang datang, ada ular yang datang, ada berang-berang yang datang, ada kaki seribu yang datang, ada siapapun. Ya menurut kami itu adalah sahabat kami dan saudara kami juga kayak gitu kan. Cuma memang beda bentuk saja, beda takdirnya kayak gitu kan. Sementara kan sebagai umat Muslim kita meyakini benar bahwa Allah itu menciptakan manusia sebagai khalifah. Pertanyaannya, apakah khalifah finas? Ternyata bukan. Kan rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin, khalifahnya fil ard, di muka bumi. Betul. Artinya apa? Makanya kenapa saya belajar sama Kang Dandi nih kayak gitu. Artinya bahwa seluruh makhluk dan ciptaan Tuhan di muka bumi ini harus dipimpin oleh manusia. Nah, permasalahannya bagaimana mungkin kita bisa memimpin pohon mangga, pohon cau, pohon pisang ya, pohon apel, pohon pepaya, pohon-pohon lainnya. Sementara kita sendiri nggak kenal sama dia. Nah, gue yang pernah kenal sama lu, pernah ketemu demo bareng-bareng kayak gini aja, tiba-tiba udah lama nggak ketemu lagi, canggung coba. Kalian demonstran ternyata. Kalian ternyata pejuang. Ya kan? Kita harus progresif evolusioner. Jangan gitu, jangan lupa Rodinda ya. Iya kan begitu kan. Nah, sesama manusia saja kalau tidak saling kenal kemudian gue mengklaim pemimpin lu adalah gue nggak ditampar juga udah alhamdulillah. Siapa lu kan kayak begitu. Nah, bagaimana kalau misalkan itu adalah pohon bambu dan yang lain. Nah, kita sedang belajar bagaimana kemudian kita juga menghargai makhluk-makhluk dan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya di seluruh maya pada ini. Nah, kira-kira kayak begitu. Jadi sedang belajar tentang manusia aja, kita udah gimana ya sesama manusia aja, interaksi komunikasi antar manusia kayak gitu kan. Apalagi ini dengan bahasa mereka
harus bisa kita dengar. Kan gue belajar bahasa pohon bambu gimana ya. Dia tahu aja gitu kan. Dia ngedenger aja bahasanya tanah gimana ya kayak gitu kan. Nah, ini lagi belajar kayak gitu. Ya itu menurut gue juga salah satu kekayaan filsafat Timur ya. Dia tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi juga memang mengejawanta dalam perilaku. Keseimbangan jagat cile, jagat gede gitu kan. Kan ya itu tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Seperti itu. Jadi kita berusaha untuk siapapun yang datang ke saung itu kita sampaikan ini tuh saung apa, seperti apa gitu kan. Setidaknya nih kalau beberapa tahun yang lalu misalkan 2010 ke bawah lah, saudara-saudara kita, teman-teman kita atau masyarakat itu ngelihat Sungai Cisadane itu cukup dari motor. Kalau enggak ya paling dari mobil. Itu Sungai Cisadane. Itu serem tuh. Kadang suka ada mayatnya yang mengapung. Wah, kadang ada mitos lah segala macam diceritakan. Dia nggak cerita tuh tentang sampahnya yang mengapung banyak di situ nggak diceritain. Limbah yang mengalir itu nggak diceritain kayak gitu kan. Ya paling ya masyarakatnya juga bikin festival di atasnya kan kayak begitu. Sungainya nggak tersentuh. Apalagi itu berapa tuh pH-nya, COD-nya, BOD-nya, TSS-nya segala macam. Paling cuma dinas yang tahu. Masyarakat tahu itu tidak. Apalagi mikir 10 tahun ke depan kalau nggak kita beresin gimana sungainya. Kan gitu. Tidak pernah ada terpampang dalam layar besar gitu kan. Nih kondisi Sungai Cisadane sekian berdasarkan CCTV di sini kayak gitu kan. Nih limbah dari PTA, PTB, PTC, nih kondisi suhunya kayak gini, pH-nya gini, COD-nya, BOD-nya berdasarkan laboratorium dari lab ini segala macam. Jadi publik tahu kondisi sungainya seperti apa. Nah, kan kita belum ada sampai dengan sekarang pun kayak gitu loh. Ya, kayak gitu loh. Ada itu udara ya. Udara ada, pencemaran gitu. Tingkat polusi ya. Itu pun juga kan kayaknya sepanjang Sudirman Tamrin aja deh. Ada di situ ada. Nah, maksud gue gitu. Nah, sekarang kan masyarakat bisa datang langsung ke Bangsa Suci dan Bangsa Suci itu prone langsung dengan sungai. Nah, kita siapkan perahu, kita siapkan ada jembatan apung dibantu oleh Dinas PUPR Kota Tangerang kayak gitu kan. Mereka jadi naik perahu tuh. Dengan naik perahu tahu situasi realnya. Tahu situasi real, mereka bisa mencium tuh aromanya. Kadang-kadang suka berbisik, Kang Wis kok baunya amis kayak gini ya Cisadane. Kayak gitu kan. Kadang ada yang ngomong, sampahnya kok makin banyak aja kan ada Bangsa Suci. Kayak gitu kan. Nah, mulai bagus nih, mulai tumbuh nih. Ada kayak gitu kan. Sense of belongingnya ya tumbuhlah dikit kayak gitu kan. Sense of responsibility terhadap apa? Sungai. Sungai itu apa? Wadah air. Air itu apa? Sumber kehidupan. Jadi sense of belonging, sense of responsibility terhadap sumber airnya. Harus digugah, harus dibangkit. Caranya ya kayak gitu. Karena hari ini mulut kita udah nyaris gak laku, bro. Dulu ngomong udah berbusa-busa mulai dari demonstrasi sampai nulis surat segala macam udah nggak bisa ngerubah perilaku susah gitu loh. Itu sekarang nih lawan bilhal katanya. Nah kita bikin lah bilhalnya seperti itu kira-kira. Dulu kan konsep itu kan kita nyebutnya live in ya. Cuma memang belum ke sungai. Ingat lagi ya. Ini paling bisa kalau ingetin. KM. Cuma yang demonstran kalian. Yang kita datengin kan korban penggusuran. Ini keren lah. Artinya memang jangan-jangan ke depan ini bisa jadi satu model alternatif edukasi ya, bahwa edukasi yang menyenangkan tuh emang begini. Caranya dengan wisata, lo datang langsung, lo melihat langsung, lo observasi lapangan, lalu kemudian ditarik pembelajarannya dari situ kan. Dan itu gue yakin seumur hidup orang gak akan lupa gitu. Dan gini bro, ini eksistensi, lagi-lagi persoalan eksistensi itu yang kadangkala membunuh ruh pergerakan itu sendiri. Serem. Kayak gitu kan. Nggak, ini siapa nih? Eksistensi siapa nih? Nggak, umum aja. Gue nggak mau nyebutin nama. Misalkan ada komunitas A, komunitas B, komunitas C. Ini adalah aktivis semua. Ini nanti ujung-ujungnya bukannya malah bekerja, tapi kebanyakan malah ngobrolin saling ketersinggungan. Kayak gitu loh. Makanya kita buka sekarang. Jempolnya gedean tuh. Jempolnya gedean. Jadi kayak Makanya sekarang kita buka aja siapapun memang yang mau membersihkan sungai
datang ke sini. Silahkan tuh, kita siapkan perahunya, kita siapkan serokannya, kayak gitu kan. Lu isi bensinnya dah, masa iya perahunya udah disiapin juga, bensinnya juga dari kita, kayak gitu kan. Patunganlah teman-teman, kayak gitu kan. Silahkan bersihkan Sungai Cisadane. Setelah membersihkan Sungai Cisadane, kita bikin fokus diskusi di sini, ya kan? Di sini, ya kan? Nah, fokus diskusi. Setelah itu, setelah fokus diskusi, ya kan? Kan ada rektornya juga ntar. Ini beneran sudah ditasbihkan sebagai rektor? Nanti ada pelantikan khusus kayak gitu kan. Perlu dikasih gelar. Pelantiknya siapa? Rakyat ya. Perlu dikasih gelar doktor honoris causa. Ini kan kita nih sukanya rakyat. Kalau rakyat berarti yang lantiknya harus rakyat. Rakyat yang paling tertindas yang melantik nanti. Iya betul. Nah, kayak gitu kira-kira bahasanya. Jadi setelah itu makan di sini kita siapkan seadanya kayak gitu kan, ikan asin, sayur asem lalapan kayak gitulah. Itu kemewahan, Bro. Mewahan ya. Mewahan. Nah, dan kemudian teman-teman membayarnya seikhlasnya, disiapkan kotak aja. Kalau memang teman-teman menginginkan tempat ini terus eksis, berarti kan seikhlasnya kan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan ya kayak gitulah kira-kira. Jadi biar nanti kita bisa. Jadi konsep membayar itu bukan karena apa yang dia makan. Ya. Tetapi ketika dia membayar, dia ingat bahwa ada orang lain lagi nanti akan makan ini loh. Nah, sebenarnya itu. Nggak, dan juga ini dugaan gue ya. Menyepakati bahwa kegiatan ini harus terus jalan. Iya. Gitu kan ya. Iya. Ini kan konsep crowdsourcing sebetulnya kan. Anak sekarang. Iya, betul seperti itu. Jadi arahnya ke sana lah. Kita menggugah, kita melakukan komunikasi. Komunikasinya bukan hanya sekedar bicara kayak gitu kan. Tapi langsung kita berinteraksi dengan alam yang sesungguhnya harus dijaga, harus dirawat. Ya, air Cisadane ini kalau misalkan sedang kering, semua teriak. Perumahan teriak, kayak gitu kan. Perusahaan air minum teriak, industri teriak. Air kering ini susah air segala macam. Kenapa teriak-teriak air kering di musim kering? Harusnya kita berbicara kekeringan itu di musim penghujan. Dan ketika kita bicara banjir itu ya di musim kemarau. Artinya antisipasi kan jadinya. Antisipasi kayak gitu. Sekarang bagaimana aja kita membebaskan Cisadane dari sampah dulu. Dari sampah, dari limbah, sehingga sungai itu bisa menjadi ya fungsinya jadi lebih mantap. Lebih baik lagi ya Kang. Begitu ya Kang kira-kira ya. Jadi gini, ada satu filosofi di dalam masyarakat Sunda. Yang khusus menyoroti tentang betapa pentingnya sungai. Filosofi itu disebut Patanjala. Oh iya, gua kemarin habis ngobrol sama teman-teman sahabat desa di Sukabumi. Gue dikuliahin itu Patanjala. Jadi saya kalau udah ngomong ke Patanjala kayak gitu, jadi pengen ngerokok nih hampuran. Silakan. Jadi bahkan pemahaman itu hilang di kita. Iya. Padahal itu penting. Kalau gue nggak salah paham ya, itu kan ada area ya. Area apa namanya penahan, area larangan eksploitasi gitu-gitu kan ya. Jadi filosofi Patanjala itu sebetulnya filosofi besarnya adalah begini, bahwa aliran sungai itu ibarat aliran darah tubuh. Dimana kalau kita menempatkan bumi di mana kita adalah ibu pertiwi, ini aliran darah mengaliri ibu pertiwi. Kita bisa bayangkan kalau aliran darah kita kemudian penuh dengan kolesterol dan sebagainya, sehingga kemudian terjadi sumbatan. Apa sih yang kira-kira terjadi? Ya, stroke dan berbagai penyakit muncul. Yang paling ringan kan darah tinggi. Nah, paling ringan kan itu. Nah, segitu pentingnya. Artinya sungai kalau kita mau kaitkan dengan ilustrasi tadi, analogi tadi, betapa pentingnya sungai sebetulnya. Makanya kemudian terjadi zonifikasi, zonasi wilayah. Zonasi wilayah untuk kemudian memastikan bahwa aliran sungai itu dari hulu ke hilir itu terjaga sebetulnya. Mulai dengan hutan larangan. Kenapa ada hutan larangan misalkan gitu? Ya karena di situ sumber mata air. Kalau kemudian dibabat habis, penyerapan air kurang, maka sumbernya juga akan berkurang. Kan sebetulnya itu. Aliran darahnya terganggu. Saya ingat jadi Baduy itu Kang. Saya tanya sama Pun, sama Kang Budi Baduy juga ada, Yusuf Tresna Budi namanya dulu, aktivis Greenpeace itu. Nah, Pun, eta kunaon, olot eta kunaon di hutan larangan. Emang penting gitu hutan larangan. Lain gitu cina.
penjagaan cai baik supaya orang kota bisa nginum. Jawabannya cuma begitu. Itu kearifan lokalnya. Jadi menjaga mata air supaya orang kota bisa minum, kata orang Baduy. Kayak begitu. Dan ada tumbuhan-tumbuhan yang memang bisa menciptakan mata air. Seperti pohon kirai. Itu bisa menciptakan mata air. Dulu di Cisadane banyak pohon kirai. Nah sekarang sudah tidak ada. Punah. Maka kami juga sedang bersiap-siap nanti. Kita bersiap-siap untuk nanam pohon kirai juga. Pohon kirai, mangrove juga saya pikir tidak ada salahnya untuk kita coba ditanam di tepian sungai Cisadane kayak begitu. Supaya nanti ekosistemnya pulih kembali. Kayak gitu. Jadi penataan ruang. Jadi memang Patanjala itu bicara tentang penataan ruang. Yang hari ini semua itu sudah ditabrak. Sudah ditabrak, jadi nggak ada lagi pemetaan wilayah yang konkret, di mana hutan larangan, di mana hutan tutupan, di mana hutan titipan, gitu kan? Nah ini yang kemudian menjadi rusak, artinya ekosistem. Gitu. Salah satu kemarin yang gue ngobrol ya sama kawan-kawan itu, salah satu yang menyebabkan pemeliharaan sungai itu tidak terintegrasi, karena memang wilayah sungai itu kan dibelah-belah berdasarkan kewilayahan, otonomi daerah. Ini punya kabupaten X, yang sebelah sini punya kabupaten yang berbeda ya. Padahal ini kan satu. Kalau ngikutin perspektifnya Patanjala kan mestinya dia satu kesatuan gitu. Iya, melihara sungai itu dari ujung ke ujung kan. Dari sumber sampai ke muara. Jadi memang ada di Kepmennya, ada juga di Perpres. Oh iya, kalau bicara regulasi sudah lah. Nah itu kan udah diatur itu. Semuanya oke. Ini kan yang mengelola daerah, yang mengatur daerah ini gitu kan. Itu manusia sampah tadi ya. Manusia sampah. Ini kan udah saya ngomong dari awal itu manusia sampah. Intinya sebenarnya mau teritorialnya yang terbelah-belah kayak mau apa. Tapi kalau setiap pemimpinnya ataupun setiap masyarakatnya punya cinta, punya sense of belonging, punya sense of responsibility terhadap sumber kehidupannya, gue pikir itu bukan jadi alasan, tidak akan jadi alasan yang kayak gitu. Cuma persoalan komunikasi kok. Persoalan sungai ini urgent nggak sih buat kita tuh? Kalau urgent ya sense of urgency-nya dong, sense of crisis-nya dong gitu. Kalau enggak ya, makanya tadi kenapa saya harus mengemukakan soal Patanjala, karena kita bayangkan kalau aliran sungai ini seperti aliran darah kita. Kalau kita itu saja kita jaga, kenapa aliran sungai tidak kita jaga? Ya, tapi kalau balik ke konsep kemanusiaan yang adil dan beradab tadi kan, rahmatan lil alamin. Selesai. Kalau kita sudah menjalankan sila kedua, itu selesai. Jalankan sila ketiga, lebih selesai lagi, lebih cepat lagi. Artinya pertanyaan yang paling mendasar gini, kita sudah bersikap adil belum sih kepada Allah? Sebagai manusia yang adil dan beradab, kita adil nggak sih? Nah, sebetulnya begini, kenapa kemudian terjadi kerusuhan? Oke, saya sepakat karena ada soal administrasi sebagian wilayah. Tapi lebih dari itu sebetulnya begini, saya ingin mengatakan bahwa problem utama sebetulnya bukan pada pembagian wilayah, tetapi problem utama itu pada, saya menggunakan kalimat yang supaya tidak banyak yang tersinggung. Saya ingin sekali-sekali berbicara santun. Meskipun gua ragu sih kesantunan lo sampai di mana. Jadi gini, problem utama sungai itu adalah ada benturan kepentingan antara kepentingan manusia. Ini bicara ekonomi. Ekonomi itu kita bicara dalam perspektif besarnya adalah bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya kan itu. Yang paling utama adalah makan pasti. Ya kan? Kalau nggak makan nggak bisa ngapa-ngapain, kira-kira itu. Jadi kebutuhan primernya adalah makan. Nah, ketika dia mencoba mengatasi kebutuhan ekonominya, kebutuhan hidupnya ekonominya, tidak disertai dengan ekologi. Harusnya ekonomos dengan ekologos itu seperti keping mata uang dengan dua sisi. Dia nggak boleh kemudian terpisah. Ketika dia dipisahkan antara ekonomos dengan ekologosnya, ya yang terjadi kerusakan alam. Harusnya ini komplit, utuh. Jadi kita bicara ekonomi, tetapi kita juga bicara ekologi. Nomosnya dapat, logosnya dapat. Nah ini problem utama sebenarnya. Nah tadi persoalan zoning soal itu hanya problem turunan dari core itu. Karena semua akhirnya berkepentingan terhadap saya
hidup dari sini, saya hidup dari sini. Artinya lebih eksploitatif ya? Ya, eksploitatif. Ketimbang berpikir bagaimana kemudian mengembalikan. Nah, eksploitatifnya itu masih mending bro. Kalau yang diambilnya itu ternyata kita mendapatkan emas atau berliannya 90% kayak gitu kan. Nah ini kan ternyata tidak seperti itu. Kebanyakan kita bagian di sampahnya juga. Oke, jadi kalau misalkan kita umpamakan kita memotong sapi, masyarakat kita kebanyakan rebutannya ya jeroannya sama apa namanya pases. Oh, oke. Sampah itu kan pases. Ya. Kan sampah itu kan pases dan tidak jarang di tiap industri itu rebutan sampahnya. Di tiap pabrik kayak gitu kan, di tiap perusahaan itu sampahnya masyarakat itu kan. Nah, begitu juga dengan dibangunnya bank-bank sampah itu kan kita urusin sampahnya. Kadang-kala gue juga kalau lagi sepaneng kayak gitu kan, lagi pening, ngapain lu pada bikin apa namanya seperti itu gitu. Ini kan sampah banyak bang. Wah di mana-mana sampah. Iya di mana-mana. Kita jalan juga walaupun ini ya pinggir-pinggir maupun di tengah kota kayak gitu kan sampah di mana-mana. Pertanyaannya siapa sih pencipta sampah itu? Yang paling banyak kan produsen. Nah terus problemnya sekarang apa? Sampah apa? Sampah plastik. Sampah plastik banyak di mana-mana, ini berbahaya, susah didaur ulang dan lain sebagainya. Loh, kita harus bertanya juga kenapa sampah plastik bisa banyak? Ternyata salah satunya karena produsen menganggap plastik itu ekonomis untuk menjadi pengemas dibandingkan dengan yang lain. Ya kan? Beli 1 kilo plastik misalkan seharga 20.000 itu bisa mengemas misalkan 100 atau 200 kilo. Tapi kalau bahan lain belum tentu bisa mengemas segitu kan. Nah, kenapa nggak dinaikkan aja harga plastiknya tinggi? Produsen nggak mau dong. Kayak gitu kan. Tapi tidak semudah itu tentunya. Kan kayak begitu balik lagi ke yang tadi jangan sampai kemudian kita udah beli barang itu kemudian kita juga sebagai konsumen yang di seolah-olah kita yang bersalah juga, membuangnya sembarangan lah segala macam ya. Tapi produsen juga harus punya tanggung jawab lah untuk persoalan sampah itu kayak gitu kan. Kolaborasi dari kesemuanya itu merupakan solusi. Nah, kalau misalkan dibilang nggak ada yang salah persoalan sampah di Indonesia ini, kita semua yang salah. Kalau ada yang bicara seperti itu, berarti yuk kita rame-rame sepakati hapus undang-undang persampahan kita, perda kita. Ngapain dibikin undang-undang kalau misalkan itu juga tidak bisa diimplementasikan. Hapus juga undang-undang 32 tahun 2009 kayak gitu loh. Gak usah lah ada undang-undang yang kayak begitu kayak gitu kan. Gak perlu juga kalau memang tidak bisa ditegakkan. Ya bicarakan aja secara adat kayak gitu kan. Kalau memang mau seperti itu sehingga tidak memancing orang untuk melakukan saling salah menyalahkan. Kan kayak gitu. Ayo timbul kearifan kita, munculkan kearifan kita, kebijakan sanaan kita kayak gitu. Bagaimana cara menangani persoalan sampah-sampah dan limbah-limbah ini kayak gitu kan. Karena ini kan semua orang mengatakan ini tentang masa depan anak cucu kita. Kan kayak begitu loh. Bahkan kita pun ingin ke surga kan karena ya di surga itu ada apa? Ada sungai-sungai yang mengalir. Ada pohon buah-buahan. Dan buat laki-laki, biar laki-laki senang ke sana kan. ada bidadari. Kayak begitu kira-kira ya. Nah kalau misalkan sungai-sungai di kitanya terlihat kotor kayak gini, ada banyak sampah segala macam. Bagaimana cara kita bercerita kepada anak dan cucu kita nanti? Apakah sungainya seperti itu Pak? Ma, Umi, Abi, gitu. Abah, Ambu, kan kayak begitu ya. Dan gue kira ini ya, cerita bahwa peradaban itu lahir di sepanjang sungai itu memang hilang ya dari apa yang kita ketahui. Kita buktikan bangsa suci di awal-awal kita berdiri itu kalau kita pengen makan enak ya kita ngejala, dapat ikan segar, kita bakar, kita nikmati bareng-bareng, asik aja. Nikmat aja rasanya. Kenapa? Karena ikhlas, ada rasa ikhlasnya di situ. Kayak gitu kan. Ada rasa ikhlas di situ. Ada niatan yang tulus di situ. Untuk bagaimana kemudian kita bisa berkontribusi, menjaga, merawat, melestarikan. Seperti yang tadi ceritakan sama Kang Dandi seperti itu. 75% dalam tubuh kita isinya cairan, kata dokter. Ya kan? Bumi pun 70% laut.
70% laut ya, bumi ya? Air. Air. Tapi air tawar itu di seluruh bumi, Kang, cuma 1,9%. Ya. Air tawar itu. Nah, kalau misalkan kita nggak jaga, kita nggak rawat sumber-sumber airnya, kita kotori, kita cemari, wow, jelas tuh krisis air tuh. Ya. Ya kan? Jelas krisis air. Ya, ini menarik ya, karena inisiatifnya mungkin dari hal yang sangat kecil, bahkan tadi Bro Yus bilang dari 15.000 di kantong. Iya. Tapi sesungguhnya yang dikerjakan ini kan bangun peradaban ya. Mengubah perilaku manusia lah ya. Bahwa sungai itu bagian dari kehidupan yang penting yang harus terus dijaga dan ini pasti panjang lah ya ini ya. Perjalanannya lah. Ya. Ini maraton ya. Jadi inisiatif yang mau dibangun, gue kira ini keren banget. Sudah ada saung di mana nanti dipakai untuk ngobrol ya, diskusi habis susur sungai. Bahkan tadi bilang di sebelah sana mau dibangun. Ya, rencananya nanti. Guest house atau penginapan ya? Ya, untuk ini kan kita ada teman-teman komunitas peduli sungai di seluruh Indonesia itu. Ada sekitar 40-an lebih ya seluruh Indonesia. Kemarin kita dipertemukan di Surabaya sama Balai Besar kayak gitu kan, wilayah sungai. Kita jalan ke sana dan kemudian kita melakukan komunikasi juga dengan teman-teman itu kayak gitu kan di seluruh Indonesia dan dalam 1 tahun sekali teman-teman suka ngadain event, suka ngadain pertemuan kayak gitu. Nah kalau misalkan kita siapkan itu kan enak, datang ke sini bisa stay di sini, kita diskusi lebih banyak lagi. Dan selain itu banyak mahasiswa. Iya. Nggak, gue lagi ngebayangin dulu Yus, siklus hidup kita itu balik lagi. Iya. Maksudnya dulu zaman mahasiswa kan juga gitu. Iya. Kalau liburan semester kita berkunjung ke kawan-kawan di Bandung, di Jogja ya kan. Kita bikin kos-kosan. Perhitungannya adalah kalau kawan-kawan datang bisa nginep ya kan. Iya begitu. Sekarang lo mau rencanain. Iya maksudnya begitu. Jadi nanti kayak sempet gue bilang juga sama lu bro kayak gitu kan. Datang ke sini pakai celana pendek bro, nggak seru kalau pakai celana panjang. Kita nikmati Sungai Cisadane naik perahu gitu kan. Cari titik ikan di mana, kita masak di sana di on spot kayak gitu kan, di tepian sebelah mana, kita ya gaya-gaya zaman dulu aja kayak gitu. Jadi gak penginapan itu mungkin gaya-gaya untuk model backpacker gitu ya. Karena memang sebetulnya infrastruktur itu infrastruktur pendukung untuk edukasinya sebenarnya. Jadi bisa saja edukasinya tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari, nah mereka butuh nginap. Nah, itu kan perlu sebetulnya. Ya dan gue yakin itu kan berkembang ya. Karena metode pengajaran itu kan juga pasti tumbuh ya. Berdasarkan evaluasi, berdasarkan observasi itu ternyata perlu dikembangin ke arah sini gitu ya. Gue yakin tuh akan semakin komplit nanti. Yang kedua begini, saya masih meyakini satu prinsip lama sebetulnya. Kalau kita mau bicara edukasi, saya sepakat tadi bahwa memang ada kalau kita mau memperbaiki satu generasi ya di edukasi. Nah, pola edukasi yang paling tepat justru dari pengalaman yang sudah dilampaui itu saya sini mengutip dari mungkin bahasanya bahasa Jawa ya. Ngelmu itu isone kanthi laku. Bukan kanthi sinau. Jadi memang kalau kita ingin mencari ilmu, ya harus dilakukan. Bukan hanya sekadar dipelajari dengan membaca buku, nggak cukup gitu. Nah, itu akan lebih memberikan satu pemahaman, bukan sekadar pengetahuan tapi pemahaman. Hari ini terlalu banyak orang berpengetahuan tapi tidak punya pemahaman, itu problemnya. Dengan republik ini di situ. Dulu kita mengenalnya sebagai konsep praksis lah ya. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya kan harus aksi, teori, refleksi gitu kan. Betul. Dan alhamdulillah ada beberapa kampus yang juga bersinergi dengan Bangsa Suci. Di antaranya adalah Stisip Cipentek nih. Ketuanya Mas Bambang Kurniawan dan kayak gitu. Terus kemudian UNIS, Universitas Islam Syekh Yusuf. Pada waktu zaman ketua yayasannya tuh Pak Hudaya Latukonsina. Itu juga bimbing kita kayak gitu kan bareng-bareng. Ya ada banyak yang suka datang dari UMT. Muhammadiyah Tangerang juga ada ya kayak gitu. Ada Pak Ali Nasution, Pak Andi Prawira Negara kayak gitu kan datang juga. Terus dari STIMIK masa depan. STIMIK Raharja kampusnya juga sering datang, UPH, UMN, Unsurya.
kemudian Matana University, terus Budi Luhur, Universitas Budi Luhur. Ya, Mustopo juga datang, Perbanas juga datang, Atahiria juga datang ya. Pernah kuliah ya. Unija udah datang, Unija ke sini juga ya kan. Ya, STTI datang juga kayak gitu kan. Ya, kayak gitulah kira-kira. Sip lah. Thank you banyak nih, Bro. Sama-sama. 45 harus sebutin. Universitas 45 juga. Untak. Iya. Kalau nggak sekarang bisa jadi kok UTA nggak ya? disebut gitu lagi aja kayak gitu. Soalnya kan. udah jadi UTA bukan Untak lagi. UTA ya. Iya. Udah ganti lagi ya. Iya kan perbincangannya lain-lain. Iya. Oke, sekali lagi thank you waktunya. Gue belajar banyak, refleksi lagi tentu saja, dan mungkin nanti kita sambung lagi kalau programnya udah jalan. Mudah-mudahan pandemi segera bisa ya mungkin berakhir belum, tapi paling tidak ada relaksasi sehingga kita benar-benar bisa agak lebih luas ya berinteraksi secara langsung. Sukses terus dan sehat-sehat selalu buat teman-teman. Thank you sekali lagi. Oke. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.